ketika seseorang itu punya bayi. Reinkarnasi lah konsepnya, siapa yang datang kembali sebagai anak kita. Orang luar itu kan agak sulit percaya dengan reinkarnasi, karena memang basicnya tidak diajarkan seperti itu. Dan ketika pelan-pelan mereka mulai melihat, masuk akal juga reinkarnasi ini ada. Ada muncul rasa sukacita bahwa ipeka lahir gitu loh. Berkumpul kembali yang sudah meninggal gitu. Salam Rahayu, Pak Surya, betul. Gimana, sehat? Rahayu. Wih, kita menghitam nih. Hitam-hitam pasti ada sesuatu seperti yang paranormal. Tidak janji ya. Paranormal. Pasti bang. Kan paranormal biasanya hidup dengan roh-roh. Gimana tuh? Napi nih Ki, kok bisa hitam-hitam? Coba dimaknai dulu. Iya, tapi pokoknya tetap di hitam boleh, tapi happy. Oh, hitam. Baju Napi ini kan tuh. Enggak, bajunya ini yoga tertawa, Bali Happy Movement. Wih, mantap. Mantap. Terus kalau hitam-hitam, Napi tadi Pak Dokter kasih clue-clue sedikit. Hitam-hitam, dukun, sebalian. Paranormal. Terus paranormal. Terus apa tadi? Roh gitu. Jak sepalan, yuk kita bahas tentang itu. Boleh. Jadi begini, Pak Dokter, Pak Putu. Ya. Kita itu di Bali kan biasa nunas baos kan gitu, tuh. Nunas baos artinya metunan, terutama kita masih batasi lah meluasang, tapi kita batasi ke ketika seseorang itu punya bayi. Jadi metunan niki siraya nasi gitu. Ide nasi mai gitu. Ide nasi dalam artian siraya numites gitu. Ya, siapa yang lahir kembali? Ya, reinkarnasi lah konsepnya, siapa yang datang kembali sebagai anak kita atau cucu kita, seandainya itu adalah cucu, atau seperti apa. Nah, tentu ada fungsinya kita bertanya gitu. Apa biasanya sih ketika kita bertanya, dia sekaligus juga bawa bekal dalam artian bekal juga piutangan dalam artian, oh dia minta begini, dia beginikan, dia begitukan, semacam begitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagi orang-orang yang mungkin tidak ada di budaya itu, Pak Putu, Pak Dokter, yang tentu saja, benar nggak nih reinkarnasi apa gimana nih? Benar nggak semudah itu reinkarnasi itu dibuktikan atau gimana gitu. Nah, jadi ya penting untuk hari ini kita bahas lah, kita dialogkan, tidak vonis benar salah lagi juga, kita hanya berbincang-bincang seperti apa sih perspektif kita ya. Silakan perspektifnya Pak Dokter, Pak Putu, Tiang, dan seperti apa sih dengan konsep itu, perlu nggak kita tuh berbicara dengan roh itu, atau seperti apa, atau tidak, atau bagaimana? Pak Dokter dulu, atau Pak Putu, Pak Putu. Pak Dokter dulu biasa, wajib Pak Dokter. Orang luar itu kan agak sulit percaya dengan reinkarnasi, karena memang basicnya tidak diajarkan seperti itu. Dan ketika pelan-pelan mereka mulai melihat, masuk akal juga reinkarnasi ini ada gitu. Lalu mereka mendengar ada fenomena atau tradisi di Bali, kalau ada orang meninggal, itu seringkali ditanyakan bagaimana perjalanan rohnya, apakah upacara sudah baik, atau ketika mereka punya anak, ada yang lahir di alam sana, ditanyain bagaimana perjalanan rohnya. Gimana Pak Dokter? Sorry, diulang lagi. Ada yang lahir di alam sana, tanda petik, meninggal, ditanyain perjalanan rohnya di sana. Ada yang lahir di alam sini, ditanyain juga siapa yang lahir di alam sini, siapa yang reinkarnasi, kan itu yang sering terjadi. Apakah kakeknya atau siapa, kemudian apa yang harus kami bantu dalam kelahiran kali ini. Kan? Nah, itu bagi teman-teman di luar sana itu cukup menarik fenomena seperti itu. Wah, ini bagus ini. Kok seperti menjelaskan, dan saya juga ingin tahu nih siapa yang turun
tumima lahir atau numitis ke dalam anak saya ini. Soalnya saya melihat dia mirip seperti kakek saya perilakunya di masa lalu. Nah, dia bilang begitu. Sementara di Jawa katanya tidak ada model begitu. Memang sih ada yang kesurupan begitu ketika pergi ke kuburan tertentu atau makam tertentu. Tapi yang model dukun medium seperti kita di sini nggak ada. Nah, ini mereka tertarik gitu. Sementara fenomena seperti itu di Bali sendiri tetap aja ada dualitas paradoksalnya. Yang satu mengatakan nggak usah nanya gitu-gitu. Kalau kita gali, apa sih yang nggak kelihatan? Terus apalagi dalam sastra pun disarankan untuk tidak menanyakan itu. Ini baru nih. Tidak disarankan? Tidak disarankan. Kenapa tidak disarankan oleh sastra yang memahami sastra terutama? Karena seringkali itu dikatakan tidak sesuai. Tidak sesuai karena masa begitu dia memiliki anak yang lahir atau keguguran, tiba-tiba begitu ditanyakan di sana katanya sudah sekolah, sekarang sudah SD di sana. Menurut hasil bertanya kepada medium. Nah, jadi kan membingungkan juga. Sehingga secara sastra kemudian ada tuh yang mengatakan jangan percaya pada suara seperti ini, suara alam lain gitu. Ada sastra begitu sehingga para sulinggi, para pendeta biasanya tidak mau mempercayai lebih tidak mau mengedepankan itu. Kalau sesuai sastra masih boleh. Tapi kalau tidak sesuai dengan sastra, ya tolong dipikirkan lagi. Dan di beberapa tempat yang lain, beberapa orang menemukan kebenaran atau menemukan manfaat dengan percakapan mereka dengan roh leluhur yang sudah meninggal atau dengan roh leluhur yang turun ke dunia kembali sebagai anaknya. Itu membuat mereka merasa mendapatkan manfaat di situ. Nah, lalu pertanyaannya ini kita nih, kembali bermanfaat apa enggak? Kan sekarang lagi ini. Kalau kita bicara tentang manfaat, maka kita menyebutnya berguna. Bermanfaat apa enggak? Berguna apa enggak? Dan kalau kita melihat guna itu adalah ilmu, maka dia baru berguna kalau ada ilmunya. Ilmu berarti sesuatu yang memang secara teoritis ilmiah, masuk akal, dan ada benarnya, ada kebenarannya menurut sastra. Nah, seperti tadi nih dia lahir muda, meninggal di sana, alam sana dia jadi SD, kan nggak masuk akal. Mana mungkin ada SD di sana gitu. Karena di dunia kita aja Menteri Pendidikan selalu berganti-ganti kan, sekolahnya membingungkan. Apalagi di alam sana kan begitu. Apa seperti itu kan enggak? Nah, jadi sastra itu kemudian mengkontradiksi, mengkontroversi apa yang disampaikan ini. Tapi ada juga yang benar Surya. Nah, sehingga ujung-ujungnya kita akan kembali bagaimana bijaksana memilih. Apakah itu bagus apa enggak? Terlepas dari itu, akan menyambung pertanyaan seperti ini, Pak Dokter Tawutut. Kalau kita tanyakan, kok yang terlihat itu adalah bekak sekian, kumpi atau apa? Kenapa enggak orang dari Prancis yang nulis di ini itu misalnya? Itu banyak loh pertanyaan anak muda sekarang kan, pertanyaannya ya tajam-tajam seperti itu. Nah, tentu ya, apakah itu ada kaitannya dengan karma atau apa? Gimana Pak Dokter? Ya, kalau reinkarnasi itu kan ada 3 Surya. Lagi-lagi bicara tentang kecerdasan energi materi. Ada yang lahir secara material melalui DNA, reinkarnasi DNA. Sehingga dari kakeknya, neneknya, bapaknya, turunannya kan DNA-nya reincarnation. Kemudian ada yang secara energi menurun. Frekuensinya, energinya yang selaras lah dengan tubuh yang akan lahir itu. Dan yang ketiga, kecerdasan dalam arti rohnya itu. Maka roh itu pasti akan memilih yang segaris keturunan. Kenapa? Karena ya namanya mereka membutuhkan juga tempat lahir baru, tentu mereka akan lebih memilih lahir di tempatnya sendiri, di keluarganya sendiri, karena ada urusan karma yang belum beres-beres. Bagaimana bisa nggak beres-beres? Karena ya selama hidup suami istri bertengkar, anak dan orang tua bertengkar, menantu mertua bertengkar, urusan rebutan warisan, sehingga kan utang atau tautan karmanya masih seputaran keluarga itu aja gitu. Kalau orang luar negeri mau ke sini kan bingung.
baru mau pinjam tempat, saya pakai dulu. Ini saya belum beres dengan keluarga saya gitu. Sehingga dia nggak bisa masuk ke sini gitu. Iya. Kayak gitu sih. Gimana Pak Putu, pernah punya pengalaman nggak seperti itu? Kaitannya dengan tetangga atau apa tuh yang melihat reinkarnasi. Punya anak kan siapa tahu ada. Melakukan hal itu juga atau gimana? Apa namanya? Tapi menarik sih sebenarnya. Tradisi di Bali menanyakan kepada orang pintar siapa yang lahir ini, apakah kakek atau keluarga kita yang mana, itu sebuah fenomena yang menarik bagi saya. Karena satu-satunya sepanjang yang saya ketahui satu-satunya di dunia yang dimana anak lahir ditanyakan kepada orang pintar siapa yang lahir ini. Yang biasanya percaya dengan hukum reinkarnasi itu agama Hindu sama Buddha. Di India Hindu mereka tidak pernah menanyakan siapa yang lahir. Tidak ada tradisi atau kebiasaan, ini anak saya kan reinkarnasi dari siapa ya, yuk tanyakan ke orang pintar. Itu nggak ada. Tradisi teman-teman kita juga di Buddha, ini anak kita lahir, siapa ya kira-kira yang lahir ini ya, dari keluarga kah, dari orang lain, yuk tanya orang pintar, nggak ada. Tradisi di Bali, saya nggak tahu kapan ini ada, tapi ini tradisi yang menarik. Ayo metun minta konangnya nih aneh. Numitis itu siapa yang lahir, yang reinkarnasi dari keluarga siapa gitu. Dan ketika kita tahu yang lahir ini kakek kita, nenek kita, kumpi kita, saudara kakek kita entah siapa, seperti muncul, saya ngelihat di lingkungan keluarga ini ada muncul rasa sukacita bahwa ipeka lahir akhirnya gitu loh, berkumpul kembali yang sudah meninggal gitu. Ada perasaan sukacita yang mendalam. Selain kita punya anak, mengasuh tugas dan tanggung jawab si anak ini, kita merasa bisa membayar hutang kepada kakek atau orang tua kita gitu. Perasaan itu yang tiang lihat di keluarga besar di rumah gitu. Termasuk saya dengan bapak, dengan kakek, seperti akhirnya ada ikatan kembali. Nih peka nih gitu loh. Saya sudah kangen sekali dengan kakek gitu misalnya. Ternyata yang lahir di kakek selain punya bonding ikatan dengan si anak sendiri, sekaligus kita mempersepsikan bahwa si cabang bayi ini juga adalah kakek kita. Gitu. Ini nilai yang bagi saya sebuah budaya, sebuah tradisi yang unik, tidak ada dimanapun, tapi memberi rasa menyelesaikan kerinduan kita dengan untuk membayar hutang kepada leluhur kita gitu. Dan ini sebuah tradisi yang luar biasa bagi saya. Saya tidak memvonis ini benar atau salah, tidak boleh dari sudut tadi sastra atau tidak itu. Tapi saya melihat sesuatu yang indah gitu. Sesuatu yang indah. Di balik saya bilang ini benar atau tidak, di balik ada ya apapun yang terjadi itu, tapi saya melihat ada perasaan sukacita bahwa ternyata kita tahu yang lahir itu keluarga kita sendiri, gitu loh. Dengan kita bisa membayar sesuatu, dan ini kita tanya ke orang pintar, dan itu memberi, bagi saya perasaan itu happy banget. Entah itu benar kakek atau tidak yang lahir, tapi kita merasa meh jani buman ngurusin ini peka bu, pidan buat utang ya peka sengidang mayah gitu loh. Dulu meninggal pas kita lagi di luar kota, nggak sempat ngurus. Nah jani bumayah aja peka nih, panak nih jekel. Iya, nah ini akan saya urus sebaik mungkin gitu. Seperti bagaimana saya mengasuh kakek saya banyak punya hutang. Gitu. Dan itu akan menjadi sebuah lingkaran kebaikan yang terus-menerus menular dalam lingkungan keluarga kita. Itu loh. Kita nanti meninggal, kita akan lahir kembali di anak kita gitu loh. Sebuah tradisi yang indah bagi saya. Dan itu ya bagi saya bagus untuk dijaga.
cuma dengan cara yang benar dan baik gitu loh. Jangan ya pura-pura jadi orang pintar ya. Kalau orang pintar ya orang pintar beneran kita tanya, yang sudah menjadi tradisi gitu. Dan biasanya kalau di kampung-kampung kita sudah ada cerita ditu takonang luung ditu nak benah kan gitu loh. Akhirnya terseleksi dengan sendirinya mana orang pintar beneran, mana orang pintar yang jadi-jadian. Seperti itu Pak Dokter, bagi saya di balik benar salah, saya melihat ini sebuah tradisi yang unik dan patut kita lestarikan karena ini menjaga hubungan garis keturunan, cinta kasih antar keluarga dan seterusnya. Mungkin itu Pak Surya. Iya. Sempat dalam minggu lalu saya punya klien situasinya mirip, dalam artian mirip begini. Dia punya kecemasan dan notabene ternyata kecemasan itu berkaitan dengan dia punya satu iwa, bukan bapak lah, kakak paman. Kakak bapaknya gitu, yang sangat dulu menjadi satu orang sosok yang sangat dia banggakan, sangat menolong dia, ada apa-apa dia berkeluh kesah ke orang itu, kemudian dididik dari kecil karena kebetulan pamannya itu ya mempunyai kemampuan lebih daripada orang tuanya. Entah dalam menasehati, memberikan support finansial untuk dia melanjutkan sekolah, dan lain sebagainya. Intinya paman ini sangat berjasa. Nah benar Pak Putu, pada saat tertentu, di saat berakhir hidup dari paman ini, klien yang ini tidak punya kesempatan untuk membalas jasanya, sedangkan secara finansial dia sangat mampu, tapi waktu, sentuhan, diajak ngomong itu nggak sempat gitu. Nah timbullah salah satu kecemasan dia, kekhawatiran dia, kesedihan yang mendalam adalah karena ketidaksempatan tadi. Merasa bersalah itu juga. Merasa bersalah di sana. Nah tetapi bagusnya adalah dia punya anak gitu, dan ternyata ketika di takonan kebas gitu, ya, ternyata pamannya ini yang numitis di anak dia yang terakhir ini. Nah, dia perlakuan sangat-sangat spesial gitu. Karena sekaranglah saatnya saya tebus kesalahan saya, rasa bersalah saya dengan saya betul-betul fokuskan pada anak saya yang ketiga ini. Tetapi rasa bersalah itu masih ada. Nah, kebetulan sesi terapi sudah selesai lah. Nah, saya fokuskan ke bagaimana dia memperlakukan si anak ini. Yang mana di pikirannya adalah bahwa anak ini adalah pamannya yang numitis dan sekarang saatnya memperlakukannya dengan sangat spesial. Tentu bagus ketika punya kemampuan, punya kesempatan untuk membalas situasi itu dengan spesial. Tapi saya ingatkan bagaimana seperti kita selalu sampaikan bahwa kita selalu di jalan tengah lah. Jangan terlalu spesial karena nanti akan membuat anak itu merasa ataupun seharusnya ada batasan tertentu. Karena spesial kita perlakukan sebebas mungkin dan akhirnya susah membedakan sayang dan manja tadi gitu. Nah tentu indah sekali, pas sekali Pak Putu bilang seperti itu dan kejadian juga di situasi yang sejenis seperti itu. Jadi tadi Pak Dokter juga katakan bahwa seseorang numitis tentu ada kaitan karmanya, kan itu kaitan karma. Sekarang mungkin pertanyaan adalah seperti ini, kenapa sih seseorang itu terlahir gitu? Terlahir, tujuannya apa sih? Karena mau tidak mau, selain kita harus tanyakan siapa yang numitis, juga kita harus tahu juga nih, apa sih tujuannya dia lahir itu apa? Mungkin perlu juga ada medium yang mempertanyakan, bila perlu satu paket di awal, ini siapa nih numitis nih? Kedua, tugasnya apa nih? Supaya dia bisa dipersiapkan untuk tugas itu. Semacam jika ada kan lebih bagus gitu. Sekalian, Pak Dokter gimana tanggapannya tentang itu? Ya ada risiko sih. Iya. Ada risiko. Misalnya si anak itu turun. Apa sih tujuan kelahiranmu? Ini kakek yang turun. Apa tujuannya? Dulu kan tanah ini kakek yang beli. Ada. Error jadinya. Sehingga mungkin itu akhirnya harus disembunyikan oleh fenomena itu sendiri. Karena kan banyak juga, ini kan tentang yang turun, yang ditanyakan kepada medium yang turun ke lahir kembali.
ada juga yang meninggal kalau misalnya ditanyain. Meninggalnya karena apa? Nah, ini yang sering menjadi kejadian buruk kan. Ini meninggalnya sebenarnya saya belum saatnya meninggal, tapi karena disakitin oleh ilmu leaknya ini yang berbahaya juga. Nah, sehingga itu yang membuat kemudian orang yang skeptis menjadi nggak usah tanyain gitu-gitu. Padahal seperti Pak Putu bilang, menarik juga itu fenomena. Menarik, ada bagian tertentunya. Tapi bagi orang yang skeptis, kalian daripada menyangkal nanti kebenaran, siapa tahu itu entah benar apa enggak, ya benar kalau dia yang nyakitin. Ya, pada beberapa orang kan bisa langsung percaya itu. Pantesan ternyata ini yang menyebabkan kematian dari orang tuaku, dikasih guna-guna atau ilmu ini dan santet dan sebagainya. Akhirnya jadi konflik keluarga. Oke, jadi ada yang berbicara kepada roh itu tujuannya adalah menanyakan kenapa dia terlahir kembali, atau berbicara dengan roh tersebut menanyakan kenapa sih kematianmu, apa sih penyebabnya, seperti itu ya Pak? Ada yang demikian. Ya kan tadi Pak Putu cerita ada yang dulu ketika kakeknya meninggal nggak sempat ngurus, ketika dia lahir kembali akhirnya jadi sempat ngurus. Nah terus ada yang ketika hidupnya penasaran kenapa orang tuanya sakit, nggak tahu penyebabnya, begitu orang tuanya meninggal minta tolong sama orang tuanya, ngasih tahu siapa yang nyakitin. Nah, ada juga yang begitu. Nah, jadi segala hal itu selalu punya dua sisi, baik dan buruk gitu. Dan kembali ujung-ujungnya kitalah yang harus bisa bijaksana memilih mana yang mau kita percaya, mana yang tidak mau kita percaya. Tetap kita berbekal, seperti yang Pak Putu sering bilang, berbekal pengetahuan lah, gitu. Berbekal guna, berbekal ilmunya gitu. Kalau enggak, ya kita diumbang-ambingkan oleh mediumisasi seperti itu. Tapi seperti Pak Putu bilang, ada memang medium-medium yang sudah terseleksi oleh alam gitu. Oh ini biasanya nih benar kalau nanya begini. Ini kalau nanya gini biasanya cenderung begini hasilnya. Makanya jarang yang datang ke situ. Saya pernah punya potong lagi satu ya. Di sana di Kedonganan Pak Putu. Wadah itu terkenal sekali memang. Jadi orang pasti ngarahnya ke sana. Gitu, ada yang terkenal memang. Saya pernah kejadian Pak Putu, itu pertama, saya pernah 2 kali membantu atau tentu kalau saya pribadi anak pasti diperlakukan seperti itu. Kan 3 itu untuk kelahiran. Kemudian mempertanyakan tentang seseorang yang sudah meninggal baru sekali. 2 kali. Nah, yang pertama itu saya agak takjub juga Pak Putu, cuman saya lupa itu di mana gitu. Beliau sebagai medium mampu, yang turun adalah orang yang meninggal itu, dan yang turun itu mengerti gitu. Dia harus berbicara bahasa Indonesia kepada siapa, dan berbahasa Bali pada siapa gitu. Nyoman mana nyoman gitu. Ngomong sama ini bahasa Indonesia yang notabene dalam kehidupan nyatanya seperti itu adanya. Sama si A dia berbahasa Bali, sama si B dia berbahasa Indonesia. Dan ketika ditedunin percis seperti itu adanya. Jadi ya fenomena itu ya luar biasa. Waktu itu saya tidak ada keinginan, waktu itu masih sangat-sangat muda saya, sehingga tidak ada keinginan untuk menanyakan. Yang jelas saya tahu itu bagaimana, bagi saya real sekali bahwa itu benar adanya. Nah seperti itu Pak Dokter. Nah gimana sih kita tadi kan masih di jalur aman nih, dalam artian sekarang sedikit menukik ke kenapa seseorang tuh mampu seperti itu sih, gimana ceritanya Pak Dokter? Ya dulu karena yang pernah lama berdekatan dengan fenomena seperti itu, berada di antara harus percaya apa tidak. Sampai kemudian yang tidak membaca, karena di sastra di Hindu kan di Bali kan jarang ada catatan tentang itu kan. Fenomena itu tidak dicatat dan menjadi tradisi di masyarakat aja. Akhirnya yang baca buku orang Barat, waktu itu yang lupa penulisnya apa. Di sana ditulis judul bukunya Speak with Death. Berbicara dengan roh-roh di alam kematian. Dan ternyata penjelasan mereka di sana sama dengan apa yang banyak terjadi di Bali. Ya, di Bali ada istilah hati-hati bertanya. Nanti banyak roh yang mengaku-ngaku, namanya kingkare gitu, menurut Ida Lingsir.
Dan di sana namanya roh penyaru. Oh, ada roh penyaru yang suka ngaku-ngaku juga. Dan orang-orang yang menjadi medium itu ada 2 macam. Ada dia bisa bicara tanpa harus dimasukin. Dia bisa melihat dan ngobrol, diskusi dengan roh itu di luar dirinya. Sambil mengkonfirmasi, ini roh yang datang laki-laki, dia mengatakan yang datang adalah ini. Ada yang model begitu. Ada yang mengizinkan si roh itu masuk ke dalam dirinya. Untuk kemudian menyampaikan langsung, ada yang begitu. 2 macam nih kesedihan. Atau ada yang si medium ini mempunyai sesunan, mempunyai sesunan roh pembimbing di sana, yang kemudian roh pembimbingnya yang berkomunikasi dengan roh-roh alam sana. Nah lalu si roh pembimbing memberitahu si yang dibimbing itu medium itu. Ada yang model begitu. Makanya ciri-cirinya ketika mereka doa, kita bisa dengar, oh dia memuja dewa ini atau betara ini gitu. Jadi ini roh pembimbingnya gitu. Ada yang model. Ada yang berikutnya, Pak Dokter. Apa itu? Nah, membantu orang itu juga melakukan ataupun merasakan mediumisasi. Iya, mediumisasi. Jadi dia mengalami langsung bertemu dengan orang-orang yang dia perlu ketemu lah, karena dalam konteks terapi saya sering membantu itu untuk, karena apa? Betul Pak Dokter sampaikan, terkadang ada kaitan karma yang belum tuntas yang hanya bisa dituntaskan dengan bertemu langsung. Entah dalam kecerdasan itu, energi dan materinya tadi, tentu ketika sudah orangnya sudah tidak ada, tentu materinya nggak ada kan gitu. Tetapi dia masih bisa bersentuhan dalam energi kecerdasan itu, sehingga dia tuntaskan sendiri, dia ngomong sendiri, bahkan dia cerita, dia minta sesuatu, dia menjadi medium itu sendiri seperti itu. Jadi terselesaikanlah dalam konteks kecerdasan tadi. Nah, Pak Putu gimana? Ada pengalaman lain Pak Putu dalam konteks ini? Karena gini Pak Putu, saya yakin tiap daerah punya keunikan. Jangankan begitu, di saya lah kalau satu kabupaten, satu desa dengan desa yang lain saja dia punya hal yang berbeda gitu. Ya siapa tahu di Pak Putu ada hal yang gitu. Tapi nak mentakonan gitu sudah menjadi satu hal yang di kampung saya itu masuk masyarakat yang polos, maksudnya polos benar-benar masih jalan tradisinya. Ya kan. Cau Belayu itu termasuk desa di Tabanan yang agak ke utara gitu. Masih tradisi tanya siapa yang lahir ketika meninggal itu masih biasa, dan mereka selalu percaya kok siapa yang lahir ya gitu. Dan itu tidak menjadi cerita yang harusnya tidaklah ada permintaan yang aneh-aneh, jarang sekali muncul. Mereka hanya menjadi gosipnya pidan lahir nih, sudah ketemu itu fokusnya itu aja gitu loh. Tidak tanya lagi yang lain-lain supaya tahu siapa orang tua. Tidak lagi apa tagihannya ada perlu kan enggak masuk enggak kerana itu. Enggak nyampe. Kalau di kampung itu biar tahu aja ya ini turun gitu. Karena biasanya kan di keluarga saya biasanya mendata nih konen tun. Iya. Nah, peka sing tuntun. Ada satu sampai sekarang yang sulit kubinya gitu loh. Nggak turun-turun gini. Apakah yo bo moksa apa kengken gitu. Ya kita juga kan nggak tahu itu cerita, karena dulu kan kumpi itu cerita-ceritanya serem lah, bisa mau kebar, bisa gini gitu loh. Karena pemangku yang sangat terkenal di zamannya. Nah sekarang Pak Putu sebagai penutup nih, pesan menyikapi bagaimana fenomena kita bertanya kemudian akhirnya mengetahui komunikasi dengan roh deh, baik apakah untuk kelahiran, apakah untuk kematian, pesan gimana pesan? Kalau menurut saya, ini sebuah tradisi. Tradisi itu bisa disikapi tetap dari 2 sisi kan, positif atau negatif gitu loh. Kalau menganggap ini negatif ya bisa kita tinggalkan, tapi kalau ini positif kita jalankan. Tapi bagi saya, apapun yang dilakukan leluhur itu pasti ada pesan positif yang ingin disampaikan. Kenapa itu? Sama seperti kasus reinkarnasi ini. Ada 2 sudut pandang kita melihat kehidupan. Kita hanya fokus melihat ke depan saja. Itu sangat boleh kok, tidak ada masalah. Atau
boleh nggak kita menoleh ke belakang sesaat? Juga tidak ada masalah. Nah, saya setuju tradisi Bali ini. Kenapa saya setuju? Karena kita diajarkan sedikit menengok ke belakang. Bagi saya, menengok ke belakang itu hal yang wajar kok. Menengok ke belakang itu melihat siapa sih sejarah kita, siapa sih kita sesungguhnya di belakang gitu. Boleh nggak? Boleh, tapi fokus kita apa? Ke depan. Sama seperti mobil kita melihat ke depan, fokus kita, tapi spion ada kecil-kecil kanan kiri untuk menengok ke belakang. Iya kan? Tapi apakah terus kita lihat spion? Enggak, gitu. Nah, itu tradisi kita. Metunan, bertanya siapa jati diri kita sebelumnya, itu perlu nggak? Perlu sekali. Tapi ingat bahwa tujuan kita bukan mengorek masa lalu untuk membuka luka masa lalu, tapi untuk menatap hidup yang lebih baik ke depan. Lebih baik tahu sedikit sejarah, tapi kita melangkah jauh lebih baik ke depan. Gitu. Tapi bagi yang tidak nyaman melakukan itu, mau melihat ke depan saja, bagi saya tidak ada masalah. Gitu. Tapi kalau tradisi Bali mengatakan ya itu metunan di orang pintar, ya mereka dijadikan medium untuk kita, medium untuk jadi spion. Kan itu spion alat bantu kan. Pak dokternya, spion itu alat bantu untuk melihat ke belakang, karena kita tidak bisa melihat ke belakang. Kalau kita melihat ke belakang, kita akan tabrakan karena butuh waktu, energi banyak. Butuh medium spion itu supaya melihat ke belakang. Nah, mediumnya ini orang pintar itu bukan berarti orang pintar segalanya. Dia hanya pintar bisa melihat siapa garis di belakang kita gitu loh. Siapa kita sesungguhnya ini nanti. Hanya itu aja mediumnya dia. Untuk apa? Ya untuk pola asuh, bagaimana kita melakukan ke depan kemudian yang lebih baik. Itu pesan, menurut saya pesan orang tua kita. Ya, tentu saja terkait dengan sejarah itu ya. Kita paling tidak mengerti dari mana seseorang ini berasal kan begitu. Oke, Pak Dokter, dari Pak Dokter, gimana nih pesan dari orang untuk menyikapi situasi ini, fenomena ini? Ya, karena dia pernah sering menyampaikan pada teman-teman yang tentang begini, selalu dia yang katakan, jangan tidak percaya, jangan pula terombang-ambing oleh apa yang dipercaya. Tetap jaga kepercayaan diri kita untuk tahu mana yang layak dipercaya di luar diri kita. Karena fenomena itu kalau tidak ada, tidak akan bertahan sampai hari ini. Kalau tidak pernah ada yang benar, nggak akan bertahan waktu ya. Cuman tetap kita memiliki apa yang orang Bali disebut pengguna dike. Tetap pakai pengguna dike, yaitu akal budi kita. Untuk ya critical factor lah. Critical factor supaya kita tidak terjumus percaya begitu saja gitu. Tapi bukan menampikkan bahwa itu fenomena itu memang sesuatu yang ada manfaatnya. Betul. Ya. Kalau rasanya itu akan membuat kita bahagia, ambil. Kalau rasanya itu akan membuat kita tambah hancur dalam kehidupan rumah tangga, dalam arti menganggap ini nyakiti, udah abaikan saja. Belum tentu itu benar, anggap aja begitu Pak Surya. Karena yang tidak ada itu belum tentu tidak ada. Kadang-kadang Pak Surya, teorinya itu ya kita tidak bisa melihat angin, tapi kita bisa merasakan gitu. Makanya kita boleh bertanya, tapi kita juga memiliki pikiran kritis. Bukan berarti kita menjalankan budaya itu dengan membabi buta, itu juga kan tidak benar. Tapi pikiran kritis itu tetap ada. Kita harus ada pikiran kritis. Kalau mana saring, mana yang bagus buat kita, cocok, ayo kita jalankan gitu. Itulah namanya budaya itu hadir untuk melengkapi itu. Ya, pasti kan bergeser terus akan budaya ini kan. Sama juga karena masih eksis, masih orang percaya. Ya, bertanya sama orang pintar itu masih akan jalan. Dan tapi sekarang orang bertanya dengan pikiran kritis. Berarti kan fokusnya udah jelas, hanya bertanya siapa yang lahir gitu aja. Udah titik, nggak mikirin yang lain. Sing bin bertakon apa tagih nak untungan gitu. Pang nawangan siro gitu. Jadinya kita sudah sebenarnya budaya Bali ini sudah, menurut saya sudah tahan banting. Dia akan beradaptasi terus, saya yakin itu. Yang tidak berguna pasti akan digeser dengan sendirinya. Mungkin itu. Oke, suksma nih, pokoknya enggak ada metode yang terbaik ya, yang tercocok gitu. Kalau cocok pakai enggak gitu ya. Bener. Oke, suksma, Pak Dokter, Pak Putu, luar biasa, sampai ketemu nanti. Salam rayu, pokoknya tetap di Demitas Gen.